Terima kasih, Andi. Saya mulai, Ya. nggih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Presiden ADRI dan juga sekaligus Rektor UMAHA, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Roti MPD beserta jajaran pengurus ADRI. Yang kami hormati Sekjen ADRI Bapak Dr. Andi Mursidi MSc. Yang kami hormati narasumber yang hadir pada sore hari ini, Bapak Dr. Ngatipan SPDI MPDI dari Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta atau AMAYO. Dan juga yang hadir hari ini yang saya hormati bertindak sebagai moderator di kajian Ramadan Bapak Wahyudiono SEMM selaku Sekda DPD ADRI Yogyakarta. Yang saya hormati seluruh pengurus DPD ADRI dan anggota ADRI di seluruh Indonesia dan juga seluruh para undangan yang hadir mengikuti kajian Ramadan 1443 Hijriah yang diadakan oleh ADRI pada sore hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin peserta kajian Ramadan 1443 Hijriah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, karena begitu banyak nikmat yang tak terhingga sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, yang semoga bulan yang penuh keberkahan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga ahli syukur untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah mengikuti acara kajian Ramadan 1443 Hijriah ini, meskipun secara virtual. Pada sore hari ini, kita yang akan mengangkat tema tentang Bank Syariah, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Ngatipan SPDI MPDI. Bapak, Ibu yang saya hormati, mari kita mulai serangkaian acara kita di sore hari ini. Semoga secara acara kita bisa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan manfaat ilmu. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, Profesor, Doktor, para hadirin peserta kajian Ramadan 1443 Hijriah yang dirahmati oleh Allah, kita akan dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Presiden ADRI dan juga sekaligus Rektor UMAHA, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Roti MPD. Terlebih dahulu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara kedengaran? Ya, sudah jelas Bapak. Oke. Untuk waktunya, untuk Bapak Fatoni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih moderator Mas Rudi dan yang terhormat Bapak Ngatipan yang sudah hadir hari ini dan para dosen, para ahli. Hari ini saya membaca informasi yang mengagetkan. Pertama adalah terkait dengan bank, yaitu Direktur Bank mu'alaf tahun 2004. Dan dengan itulah, dari landasan seperti itulah, beliau ngajak kita untuk menciptakan para wirausaha baru 1 juta orang itu.
Nah, betapa kagetnya saya setelah mu'alaf tahun 2004, itu gara-gara putranya yang di Australia, dan putranya yang sekarang kembali ke Indonesia, langsung tidak di Indonesia lagi, langsung di Jeddah sebagai pejabat tinggi Bank Syariah Dunia. Jadi IDB, Islamic Development Bank. Nah, sebagaimana kita ketahui, judul kita ini sebetulnya aslinya adalah Bank Islam. Sama dengan luar negeri, seluruh dunia itu namanya Bank Islam. Tapi kata-kata Islam di sini ini, di Indonesia ini semacam membuat orang ketakutan, ya maka disebutlah Bank Syariah. Nah, sehingga ucapan kita Bank Syariah itu nanti bisa dikejar juga. Kan Islam itu macam-macam, ada syariat, ada hakikat, ada torikot. Nah, apa setelah ada bank syariah, ada juga bank hakikat, apa ada bank torikot lah, semacam itu. Maka jangan, ini memang salah kaprah, ya, tapi jangan diteruskan. Kita pun nanti akan mengarahkannya menjadi Islamic Bank, seperti yang akan kita bahas secara teknis. Artinya apa? ADRI alhamdulillah sudah MOU dengan perbankan yang, makanya saya pakai baju yang Bapak Ibu sudah paham ini, baju apa ini? Ini baju komunitas teman-teman Cina, ya, yang itu adalah mempunyai semangat dan mempunyai kredibilitas dan mempunyai trust yang tinggi di dalam dunia ekonomi. Sehingga Amerika pun juga menghadapinya dengan kesulitan. Yang kedua adalah kita juga usul Pak Andi supaya nanti Pak Edward Halim itu yang pejabat di Islamic Development Bank dari yang ada, dan nanti saya minta tolong dari wakil sekretaris Ketum 1 untuk bisa mengkonkretkan dengan pihak Islamic Development Bank dan dengan Mas Pion Bank supaya mengisi acara kita supaya konkret. Kemarin kita punya acara anti rentenir, ada gadai, ada ini dan itu semuanya itu juga perlu fundraising. Salah satunya adalah fundraising dari yang tadi kita sebut yaitu Islamic Development Bank. Yang kedua, informasi tadi hari ini kita kampanyekan supaya Indonesia menjadi bahasa internasional di ASEAN. Alhamdulillah saya barusan dapat kontak, saya berdiskusi lama dengan Patum Tani University. Di sana ada Neng Tima, kemudian ada Miss Budi di sana. Alhamdulillah sudah minta kerjasama dengan kita dengan konkret, yaitu Patum Tani University akan membuka program studi bahasa Indonesia bagi orang-orang ASEAN. Dan itu nanti dosennya tentu dari orang Indonesia. Dan ini harus kita tindak lanjuti dalam bentuk program pengabdian masyarakat dan program visiting professor. Di samping itu di Patum Tani University di Thailand ini, di Bangkok, di Patum Tani tepatnya, itu juga ada yang namanya Islamic Studies. Nah, sehingga nanti teman-teman yang punya keahlian di bidang Islamic Studies itu juga bisa melakukan visiting professor di tempat tersebut. Ini adalah bagian tugas saya bagaimana dari aspek internasional, dari aspek dari pejabat-pejabat tinggi yang dulu kita abaikan, sekarang kita mulai koordinasi lebih lanjut dalam rangka implementasi program-program yang ada di ADRI. Demikian dari saya, selamat, dan saya juga sudah minta kemarin dari warak kerjasama kita untuk mendatangi ke Bank Syariat Islam, Bank BSI, untuk kerjasama antara ADRI dengan BSI, agar nanti kartu anggota ADRI juga di situ ada untuk ATM-nya, multifunctionnya itu ada logo ADRI. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodzi, MPDI, selaku Presiden ADRI sekaligus juga Rektor Umaha. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati peserta kajian Ramadan 1443 Hijriah. Di sore hari ini sesuai tema yaitu Bank Syariah, untuk narasumber ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Ngatipan SPDI, MPDI dari Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Dan rangkaian acara diskusi nanti akan dipandu langsung oleh moderator Bapak Wahyudiono, SEMM, selaku Sekda DPD ADRI Yogyakarta. Untuk beliau Bapak Wahyudiono. Halo Bapak Wahyudiono, mungkin sudah. Siap. Oke, kepada Bapak Wahyudiono untuk dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama yang kita hormati beliau Bapak Presiden ADRI kita, Associate Profesor Dr. Ahmad Fatoni Rodzi, MPD. Yang kita hormati segenap pimpinan dari DPP, lebih khusus nih Prof. Eri yang selalu membimbing saya dan teman-teman di Jogja, dan Pak Andi juga, terima kasih. Kita hormati seluruh pengurus DPD yang tersebar di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam sebuah acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu acara kajian Ramadan inisiasi dari Bapak Presiden yang tahun ini melibatkan seluruh DPD yang ada di Indonesia. Sebuah upaya untuk menyatukan DPD yang sangat konkret terlebih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan sore hari ini kami dari DPD ADRI Daerah Istimewa Yogyakarta setelah koordinasi dengan Pak Ketum kami, Bapak Dr. Insinyur Paiman MP, akhirnya kami mengamanahkan kepada narasumber yang sore ini insya Allah hadir bersama kita, membersamai kita, dan untuk lebih kenal dengan narasumber, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, data-data dari narasumber sore hari ini. Yang akan mengisi sore ini insya Allah yaitu beliau Dr. Ngatipan SPDI MPDI. Beliau doktor baru di kampus Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Amayo. Alhamdulillah beliau juga salah satu dari kebanggaan dari Sivitas Ahmad Yogyakarta yang hafiz Quran 30 juz, sehingga beliau dalam kampus setelah resmi menjadi Al-Hafiz mendapat nama dari kiainya yaitu Ustadz Abdul Latif, sehingga kami memanggil beliau dengan Ustadz Latif. Beliau lahir di Gunung Kidul 20 Januari 1985 dalam Hubis Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Amayo. Keahlian beliau adalah tahfidz Al-Quran dan linguistik bahasa Arab. Riwayat pendidikan singkatnya S1 di Fakultas Tarbiyah IAI Al-Aqidah atau sekarang namanya Stendo Jakarta Timur, lulus tahun 2011. S2-nya pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2014. S3 Islamic Studies dari UIN Sunan Kalijaga, lulus baru kemarin bulan Maret tahun 2022. Pendidikan non formal Mahat Tahfidz
Ali bin Abi Thalib Yogyakarta, Ma'had Ali Al-Irsyad li Ta'limil Lughah Al-Arabiyah wa Dirasah Al-Islamiyah Surabaya. Saat ini amanah kepada beliau Ustadz Abdul Latif atau Ustadz Ngatipan adalah sebagai, kalau di Gunung Kidul adalah pengasuh Taman Hafiz Safirul Manan Gunung Kidul, sekaligus sebagai sesepuh di Musola Wiratama ya, Ahmad Yogyakarta, dan beliau sekaligus diamanai sebagai Sekretaris Umum Federasi Yong Mudo Indonesia Bela Diri Militer Pengkap Gunung Kidul DIY, sekaligus menjadi Kepala Bagian Pengembangan Akhlak Spiritual Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta AMAYU. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, monggo bersama-sama kita simak dari paparan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Latif atau Ustadz Ngatipan terkait dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu terkait dengan Bank Syariah. Kepada beliau Ustadz Abdul Latif, waktu sebenarnya kami persilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sebelumnya suara bisa didengari Bapak Ibu? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Jelas nggih. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadu bin Abdillah. Amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kepada yang terhormat Associate Profesor Dr. Ahmad Fatoni Rodli selaku Presiden ADRI yang kami hormati. Kemudian yang kedua yang kami hormati Dr. Insinyur Paiman MP selaku Ketua Umum DPD ADRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga yang kami hormati pula Bapak Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Haji Muhammad Rafiq, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Beliau sekaligus sesepuh bagi kami dan teman dalam berilmu dan dakwah ya. Kemudian yang berikutnya yang kami hormati, yang kami banggakan, seluruh pengurus DPD dan DPD ADRI dimanapun berada. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas penghargaan, kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk sore ini berkenan sharing pada Bapak Ibu semuanya. Ini sebenarnya kalau boleh jujur ini kita masih agak grogi juga ini Bapak Ibu, karena ini baru lulus beberapa hari yang lalu sehingga perlu banyak belajar, apalagi ini materi yang menurut saya sangat menantang dan menarik ya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini telah memberikan hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita semuanya pada acara yang sangat spesial ini, dan terus saja ini merupakan kebanggaan bagi kami secara pribadi untuk bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sesepuh baik dalam sisi ilmu pengetahuan maupun pengalaman ya. Jadi mohon nanti jika ada hal-hal yang mungkin kurang tepat ataupun perlu masukan-masukan dengan sangat terbuka kami terima, mudah-mudahan akan menjadi perbaikan-perbaikan bagi kita semuanya dan khususnya untuk saya pribadi. Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat ini juga tercurah kepada para keluarga beliau, pada umat beliau, termasuk kita semuanya, khususnya kita para pengurus dan anggota ADRI, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita dan memberikan taufik pada kita untuk selalu istiqomah di jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan sore yang mulia ini adalah bank syariah. Ya, sebenarnya ini sangat kompleks pembahasannya, tapi sangat menarik ya. Paling tidak ini saya berharap ini baru awal sebenarnya, awal sharing dari pembahasan bank syariah ini. Mungkin di waktu atau kesempatan lain, di forum yang lain akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi dari narasumber yang lebih berkompeten. Tapi setidaknya hari ini sebagai awalan dari pembahasan bank syariah, mudah-mudahan akan menambah semangat, akan menambah pengetahuan bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan dalam rangka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, karena kalau berbicara bank itu jujur kalau boleh kita sedikit transparan terus terang, yang kita ketahui walaupun tidak semuanya, sebagian para ustadz ini agak sedikit minder kalau membahas masalah bank ini ya, karena siapa yang tidak tahu, terlepas semuanya, bank ini kan hiruk pikuknya selalu berkaitan dengan riba dan sebagainya itu. Nah ini ustadznya yang membahas ini takut, yang saya aja masih ikut riba, bagaimana saya membahas sebuah ilmu yang ini sebagai konsekuensi kita harus ya memberikan contoh. Bagaimana kalau para ustadznya aja belum bisa memberikan contoh dan sebagainya. Tapi ini terlepas itu semuanya, yang jelas itikat baik kita insya Allah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keniatan kita untuk sharing, untuk saling berbagi, memberikan wacana-wacana, memberikan guliran-guliran informasi, ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini akan setidaknya menginspirasi kita untuk melangkah lebih jauh, dan ini bagian dari mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kajian Ramadan baik itu di kampus ataupun bahkan mungkin di kampung, di perkotaan, ya kita tahu pembahasannya ya kalau nggak ibadah, sholat, ya mungkin haji, ya itu saja ya. Ini bukan berarti terlepas dari itu tidak penting, itu sangat penting, jelas sholat, haji itu pokok, tapi dalam konteks ini ada aspek lain yang juga perlu kita perlu kita kembangkan, terus kita gerakkan, karena kita sebagai negara muslim dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun kaji dari segi ini banyak kita yang bertransaksi tapi belum syariah, mungkin begitu ya. Lah kita bicara sedikit apa itu bank syariah gitu ya. Biar kita lebih jauh apa yang membedakan bank syariah ini dengan bank-bank konven pada umumnya. Bank syariah Bapak Ibu terdiri dari dua kata, sebagaimana kita ketahui, kata bank itu sendiri, kemudian yang kedua syariah ya. Bank secara umum ya kita ketahui bersama, sebagaimana definisi disampaikan oleh Bapak Kunchoro, kita tahu bank adalah sebuah badan usaha keuangan yang tujuannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Ini menurut Pak Kunchoro ya. Tentang definisi bank, kita harus tahu dulu sebagai pijakan kita, kenapa bank syariah tadi disebutkan oleh Bapak Presiden Adri, benar sekali, yang tepat sebenarnya adalah bank Islam, ya bukan bank syariah, karena nanti orang akan jadi ambigu, ini syariah yang mana? Ada bisa nanti ada tingkatan hakikat padahal ini sesuatu hal yang berbeda, gitu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian menurut Kashmir, bank ini merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa. Intinya sama. Dari kedua tokoh ini ada dua hal yang kita tarik. Bank itu adalah nanti akan mengambil, menyimpan, menghimpun dana dari masyarakat untuk menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan jasa-jasa lain, begitu. Kemudian yang referensi yang ketiga yang mungkin dapat kita jadikan sebagai landasan itu apa itu bank, itu kita dapat melihat membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98. Ya. Itu bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini poin yang ditambah yang berbeda dari dua definisi sebelumnya. Kalau bank itu hanya menghimpun dana, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan jasa, ini ada titik tekan yang lain dari amanat undang-undang bahwa bahwa bank itu semestinya akan dengan hadirannya bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat secara umum, ya. Tuh. Sehingga dapat kita tarik benang merah bahwa bank ini paling tidak memiliki 4 unsur yang harus ada. Dikatakan bank itu kalau memiliki 4 unsur. Yang pertama ada unsur saving, itu ada kegiatan saving, ya, kegiatan saving. Dan yang kedua ada jasa-jasa yang ditawarkan. Nah, ini kalau dalam konteks bank syariah, ini kan inginnya kan kita pengen hadir lain, ya. Apa yang bisa jasa yang bisa diberikan bank syariah kepada kita? Kalau itu belum bisa memberikan jasa yang lebih lebih menarik, lebih menjanjikan, lebih bisa mengcover kebutuhan masyarakat, ya kenapa harus ada bank syariah? Ini harus jadi catatan-catatan bagi kita semuanya, gitu ya. Dan ada kredit, ya, unsur yang ketiga ada kredit. Ya, ada kredit, itu sudah sama dengan yang lain. Yang keempat ini yang perlu kita mungkin jadi titik tekan bagi kita semuanya sebagai amanat undang-undang bahwa bank itu harus berkontribusi dalam bangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum tanpa terkecuali, gitu ya. Itu 4 unsur bank yang harus mungkin kita jadikan pedoman dulu di awal sebelum kita berbicara lebih jauh bank syariah, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, syariah. Bank syariah, karena ada bank dan syariah. Apa itu syariah? Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama, setidaknya bank syariah ini itu yang sederhana. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada bank syariah, ya sederhananya adalah bank yang landasan operasionalnya adalah Al-Quran dan hadis. Yang tentunya nanti dalam hierarki hukum nanti Al-Quran hadis ada di bawahnya mungkin ijma ulama, sebenarnya itu jelas. Tapi artinya landasan dasar adalah harus semangat Al-Quran dan hadis. Jadi kalau tadi disampaikan mungkin ada wacana ada bank hakikat atau apa, itu memang terminologi lain yang itu tidak salah, namun memang perlu ini lebih dispesifikan biar pembicaraan kita tidak ngalor ngidul kemana-mana. Jadi katakan bank syariah itu ketika bank itu menggunakan landasan operasionalnya atau dalam kebijakannya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, dan yang kedua ini adalah hukum-hukum Islam. Itu ya, hukum Islam dibawakan banyak, nanti ada ijma, ada istihsan, ada ijtihad, itu bisa jadi sandaran hukum atau jadi landasan dalam operasional bank syariah. Sebagaimana sejauh mana bank syariah dikatakan syariah, ya sejauh mana bank itu bisa merepresentasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dan hukum-hukum Islam secara umum. Nah, itu bank syariah. Maka lebih tepat tadi saya secara pribadi lebih setuju ketika bank syariah itu ya bank Islam, karena memang syariah ini, kata-kata syariah itu dimutlakkan artinya adalah al-Islam, bukan yang lain. Ya, mungkin kalau nanti bank syariah ada orang yang bisa berkilah, ini kan syariah agama lain misalnya, ya agama apa dan apa. Tidak, syariahnya adalah istilah yang sudah khas, mutlak digunakan oleh para ulama Islam. Ini artinya Al-Quran dan As-Sunnah, artinya Islam, bukan yang lain, gitu ya. Nah, ini perlu kita perlu kita mungkin ke depan perlu kita kembangkan diskusi-diskusi, mungkin seminar-seminar, dan lebih penting adalah mungkin penelitian dan pengembangan agar ini untuk mengkaji bagaimana ini bank-bank yang sudah jalan bank syariah ini sudah syariah apa belum, sudah Islam apa belum, jangan-jangan itu belum, gitu ya. Nah, sepanjang yang kami tahu, bank dalam tradisi Islam itu dikenal dengan baitul mal dan tanwil. Nah, sebenarnya itu ya, baitul mal dan tanwil itu lebih tepat kelihatannya itu, ya. Bukan bangsa baitul mal dan tanwil. Itu ada 2 lembaga, ya, baitul mal dan tanwil. Baitul mal dan tanwil, gitu ya. Nanti itu ada istilahnya SOP tersendiri bagaimana dikatakan itu baitul mal,
dan mana itu atanwil, baitu tanwil. Itu masing-masing kerangkanya berbeda sehingga nanti ini arahnya mau kemana harus jelas pembicaraannya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya kita harus tahu landasannya dulu ya, karena ini bank itu kan bagian dari muamalah, dari ekonomi Islam. Ini hubungannya hablum minanas, ya, bukan hablum minallah langsung, tapi hablum minanas. Maka harus tahu kita lebih tangibilkan lagi, ya, landasannya itu apa, landasan nilai dalam muamalah itu, gitu ya. Nah, jadi karena bank syariah ini merupakan implementasi dari ekonomi Islam, ya harusnya ini bisa nanti muncul yang namanya muamalah hasanah, yang kita outcome-nya adalah muamalah hasanah. Ya. Prinsipnya atau landasan yang harus kita gunakan, apapun dalam banknya itu, mau bank syariah daerah, mau bank syariah nasional, sebagainya, maka landasan nilai yang harus dijadikan pedoman itu tetap ada dua kerangkanya ya. Yang pertama kerangka tauhid atau keimanan. Apapun yang kita lakukan ini tidak semata-mata profit ya, tapi ini memang ada kerangka tauhid. Makanya itu ada baitul mal dan tanwil, itu memang sudah diberikan ruang dalam Islam, memberikan ruang pada kita semuanya. Mungkin mana yang lebih apa ya, bukan mohon maaf dalam bahasa saya lebih bukan soal ini mana yang lebih afdol, bukan, tapi kerangkanya prioritasnya mau yang mana. Kalau lebih prioritasnya nilai ketauhidan, maka lebih nanti diarahkan ke baitul mal. Dan kalau itu nilai humanisme yang lebih dikembangkan, meskipun semuanya cuma harus dua nilai itu, nilai akidah, nilai humanisme harus dikembangkan, itu nanti ada sendiri ya gitu ya. Nanti mungkin lebih tepatnya atanwil. Dalilnya jelas, kenapa transaksi kita harus didasarkan nilai tauhid, itu yang udah sangat umum sekali, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam Islam secara kafah, bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya hajinya saja, tapi juga muamalahnya juga harus Islami betul, harus ideal sebagaimana syahadat kita, sholat kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Baik orang-orang yang beriman diperintahkan pada kalian untuk kalian untuk masuk al-Islami secara kafah, secara umum. Artinya umum keseluruhan begitu. Artinya bukan hanya aspek ibadah, tapi juga aspek muamalah, aspek syariah, bahkan aspek suluk ya. Artinya etika-etika dalam Islam itu juga dikembangkan dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian dalam bermuamalah, landasan kedua adalah harus aspek humanisme. Lebih tepat adalah antarodin minkum. Harus ada antarodin minkum. Tidak apapun transaksinya, tidak sah transaksinya tidak secara syar'i kalau tidak ada antarodin minkum, saling ridho. Dan ridho itu artinya harus ada kesepakatan, kesepahaman, tidak boleh ada salah paham dari sisi, dan memang resiko juga ditanggung oleh berdua. Karena bagaimana kalau resiko ditanggung oleh tanggungannya, mohon maaf selama ini resiko itu lebih banyak ditanggung oleh nasabah atau masyarakat sebagai orang salah satu dari dua yang mengadakan akad muamalah. Ini perlu dikaji ulang, dan apakah ini sudah syariah betul kita ini ya, karena semuanya harus antarodin minkum. Terpaksa ini dalam beberapa terminologi para ulama ini juga perlu dikaji lagi. Ini bisa jadi minimal mengurangi aspek antarodin minkum gitu ya. Dua nilai yang harus selalu dijaga dalam kita bermuamalah, dan khususnya dalam ekonomi syariah ini, yaitu nilai tauhid, keimanan, bahwa kita bertransaksi, kita berekonomi syariah ini dalam rangka kita mewujudkan peribadahan, ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam aspek humanisme kita harus mengembangkan antarodin minkum. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, setelah kita tahu landasannya, nilai yang harus kita pegang dalam konteks muamalah ekonomi syariah atau lebih tepat ekonomi Islam ya, bisa lebih cenderung sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Adri. Kita harus tahu dulu, merefresh sedikit tentang teori-teori harta, kepemilikan dan akad. Harus kita jadikan semacam pertimbangan. Apa harta dalam Islam? Apa itu pemilik kita, hak milik itu apa, dan akad itu apa? Sedikit merefresh Bapak Ibu. Harta, yang pertama harta. Harta, para ulama menyampaikan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan mampu mendatangkan ketenangan. Jadi harta itu sesuatu yang dimiliki dengan sebuah usaha fi'il,
Tapi endingnya harus mendatangkan ketenangan ini Bapak Ibu. Jadi kalau nggak tenang ini berarti kita belum memiliki harta, meskipun mohon maaf deposito kita di di bank bertriliun-triliun, ya mungkin kita memiliki kekayaan apa, teman kekayaan intelektual, kita kok mohon maaf udah tinggi, udah doktor, udah profesor, tapi kok bukan semakin tenang ini hidupnya, kok semakin gelisah, semakin bingung jalan Tuhan. Nah ini perlu dikaji nih. Apakah kita memiliki harta itu atau belum gitu? Karena harta itu endingnya harus mendatangkan ketenangan. Dalam konteks ini, karena ini adri kita sampaikan, hak kekayaan intelektual, maka harus semakin tinggi seorang jabatan fungsionalnya, semakin seseorang banyak kekayaan intelektualnya, itu semakin menambah ubudiyah, semakin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu ditekankan mungkin dalam konteks ini ya. Bukan harta dalam konteks secara matematis memiliki deposito dan sebagainya. Karena para ulama menjelaskan harta itu sesuatu yang diusahakan ya untuk dimiliki kemudian mendatangkan ketenangan, baik yang bersifat materi maupun imateri. Jadi harta itu bersifat imateri zatiyah maupun yang ghairu zatiyah, itu yang bersifat manfaat meskipun bukan sebuah istilahnya barang konkret, tapi sebuah kemanfaatan. Kemudian teori kepemilikan, apa dikatakan kita memiliki itu bagaimana itu milik, kita memiliki ya. Memiliki itu apa gitu ya. Dimiliki adalah sesuatu yang mampu kita manfaatkan dan mampu kita transikan, kita secara hukum kita mampu berbuat atas sesuatu yang kita miliki itu. Kalau kita memiliki secara syarak, memiliki kemampuan hukum bisa mentasarufkan, istilahnya mengelola harta itu, maka kita termasuk adalah pemilik, gitu ya. Para ulama fikih itu secara umum terbagi menjadi dua. Itu yang kelompok pertama disponsori oleh Imam Hanafi ya, kelompok Hanafilah, bahwasanya harta itu harus bisa disimpan. Kalau nggak bisa disimpan itu bukan harta itu, disimpan. Dan yang kedua dimiliki, ya, harus dimiliki. Yang ketiga dimanfaatkan. Jadi kalau kita memiliki katakanlah hak kekayaan intelektual, tapi kita belum bisa menyimpan, masih belum selesai diurus apanya, tapi itu berarti kita belum memiliki harta tersebut berupa hak kekayaan intelektual. Ini yang disampaikan oleh sebagian ulama yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan pengikutnya. Kemudian mayoritas ulama dan ulama yang kedua, golongan yang kedua yang disponsori oleh Imam Asy-Syafi'i, dan ini nggak harusnya Indonesia ini kan mengaku kita sebagian, meskipun nggak semuanya, mengklaim kita ini mazhab Syafi'iyah. Beliau menyampaikan, dan itu sebagai representasi dari pendapat para jumhur ulama, bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan bisa dimanfaatkan. Itu aja. Kalau Imam Syafi'i hanya dua syaratnya, bernilai, sesuatu itu bernilai dan dimanfaatkan. Dalam konteks bank atau ekonomi syariah, ya bank syariah itu dikatakan memiliki harta kalau punya nilai, mungkin punya kredibilitas, punya memang punya termasuk deposito mungkin istilahnya. Kemudian perputaran manfaat untuk masyarakat ini bisa betul dirasakan. Kalau itu belum bisa dirasakan, berarti bank syariah itu belum memiliki kepemilikan harta sebagai satu institusi keuangan yang secara undang-undang diberikan mandat oleh undang-undang untuk sebagai lembaga pengelola keuangan, lembaga finansial. Ini perlu dikaji lagi ya. Kemudian yang ketiga teori akad ya. Apa itu akad itu ya? Bank syariah dikatakan akadnya sah ya kalau sudah bank itu melakukan akad sesuai dengan aturan syariah. Aturannya bagaimana? Teori akad mengatakan bahwa dikatakan akad adalah sesuatu keterikatan antara seorang ijab, seseorang, berarti ini mungkin masyarakat, terus baliknya bank, dan qabul, ada penerimaan dalam diskursus yang dibenarkan syariat, ya, dan memiliki implikasi hukum tertentu. Nah, kalau tadi kita sampaikan di awal, kalau itu hanya kehendak satu orang atau terpaksa, maka ini perlu dikaji lagi. Dan harusnya kalau ini kita berbahasa syariah, kalau sebagai contoh mungkin ini sebagai hipotesis yang penulis yang pemateri sampaikan, kalau ada seorang nasabah, calon nasabah datang ke bank syariah, kita sebagai pengelola bank syariah, kemudian menyampaikan hajatnya demikian,
Kalau kira-kira secara akad tidak mungkin kan karena terpaksaan dan sebagainya, khususnya dalam finansial ya, karena orang yang datang ke bank itu kan orang yang butuh finansial, maka akan kita arahkan ke Baitul Mal, bukan ke tamwilnya gitu ya. Bank syariah ini menurut hemat saya, walau alam mungkin itu kurang tepat, tapi bank syariah ini fakta-fakta yang ada lebih ke arah tamwilnya, yaitu profitnya, sehingga ini perlu nanti lebih ditempatkan bagaimana lebih lebih tepatnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini operational and financial list, Baitul Mal dan Tanwil. Ya, tadi kita sampaikan bank itu lebih tepat mungkin dalam Islam adalah Baitul Mal dan Tanwil. Nah, dalam ajaran Islam, prinsip profit itu ada dua. Dikatakan profit, dikatakan untung itu kalau kita ada dua. Itu aspek material dan imaterial. Jadi bukan berarti kalau sama material kita mungkin balance, itu kemudian kita rugi. Tidak. Ya, ada aspek lain, yaitu imaterial. Nah, lebih tepat untuk aspek imaterial itu dikembangkan dalam bentuk lembaga Baitul Mal dengan menggunakan prinsip qard saja. Pinjam, al-qardul hasan. Ya. Bagaimana dalam firman Allah di landasannya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, barang siapa yang memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Artinya ini transaksi yang lebih bersifat imaterial, itu lebih diarahkan ke Baitul Mal, gitu ya. Kemudian yang kedua akad ini kita jalan dulu. Sebenarnya akad qard ini bentuknya ada 5 sebenarnya. Ariyah, pinjam meminjam. Pinjam dalam artian, nah ini kadang kita ini sudah salah kaprah. Mau kemana? Kita mau pinjam bank. Itu bukan pinjam, itu hutang itu. Karena hutang dan pinjam ini sesuatu yang berbeda. Begitu ya. Ariyah, pinjam. Nanti mungkin di kesempatan lain, mungkin bukan saat ini, karena satu lain hal, kita tidak bisa menyampaikan secara khusus. Ini perlu dibedah lagi. Apa bedanya pinjaman dan hutang? Itu sesuatu nanti implikasi hukumnya berbeda dalam kajian ekonomi syariah, gitu ya. Ariyah itu artinya pinjam. Dan yang kedua hibah. Hibah itu pemberian cuma-cuma. Ya mungkin sponsorship lah, mungkin kalau dari lembaga tertentu, CSR, memiliki CSR diberikan pada, kalau dalam konteks kita ini di ADRI, mungkin penelitian, hibah penelitian, nah itu hibah, itu namanya pemberian cuma-cuma ya, dari satu pihak yang memiliki kelebihan harta. Dan hadiah yang berikutnya, hadiah. Nah, ini perlu kita nanti operasionalkan ini. Kalau ini memang mau dikembangkan, khususnya di ADRI sebagai inisiatornya, nanti perlu dikembangkan lagi bagaimana kita hadiah ini bisa dikelola menjadi di mekanisme secara manajerial, nanti akan lebih mengena, lebih tepat sasaran, dan ya manfaatnya lebih bisa dirasakan. Bukan hanya, mohon maaf, selama ini kan hibah hadiah baik itu dari pemerintah maupun dari perusahaan dan swasta itu ya hanya kayak masuk keluar, kayak ya bekasnya kurang begitu ya. Dan akad yang berikutnya wakaf ya. Wakaf itu tidak harus uang, ada wakaf ilmu termasuk misalnya para dosen ini, Bapak Ibu memiliki hak paten, kemudian udah ini nanti tulisan saya, buku saya wakafkan ke ADRI misalnya, nanti silakan royaltinya itu dikelola untuk du'afa dan fuqara masakin. Wah, itu akan sangat baik sekali Bapak Ibu. Mungkin 1-2 karya kita di di wakaf itu kita kelola di ADRI, itu akan sangat manfaat sekali. Dan yang berikutnya adalah zakat, infak, sedekah secara umum ya. Nah, ini sudah mungkin di masyarakat sudah tahu ya, kita masuk masjid Ramadan aja setiap hari kalau Ramadan ya. Kita masuk ke ke masjid langsung ada kotak infak ya gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini yang perlu dicatat Bapak Ibu, kalau kita bisa mungkin diwacanakan, kalau kita bisa menghidupkan Baitul Mal ini, yang nggak usah dalam kapasitas makro lah, mungkin mikro di kampus kita masing-masing, mungkin kita di lingkup ADRI lah, ADRI pun tidak harus pusat, mungkin daerah-daerah, itu kita buat misalnya bank infak atau atau bank yang itu memang Baitul Mal fungsinya, yang memberi pinjaman kepada seorang yang memiliki kesulitan harta, nanti berapa dipinjamkan, katakanlah 1 juta, nanti kebalik 1 juta tanpa ada tambahan.
atau yang nanti pembahasan berikutnya ada riba dan sebagainya. Terlepas saya tidak ingin terjebak nanti ada perbedaan ini yang riba ini yang boleh, ini riba yang tidak boleh. Itu nanti monggo, mungkin itu pembahasan lain dari ahli yang lebih ahlinya. Tapi yang jelas riba secara umum ini sesuatu yang diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, tidak perlu ditafsir. Dan itu surah Al-Baqarah Allah berfirman wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Ini secara umum jelas riba itu diharamkan. Ya, kalau nanti ada perincian secara keilmuan dari yang memang ahli di ekonomi syariah itu monggo, tapi secara umum tetap lebih baik yang namanya ekonomi syariah itu terbebas dari riba. Apapun itu perdebatan fikih tidak perlu kita pertajam, tidak perlu kita buat runcing, tapi yang jelas kan tadi semangat di awal ini sebagai bentuk ubudiyah dan antara minkum harusnya itu tidak perlu diperdebatkan dalam artian terlepas itu secara keilmuan boleh dikembangkan, namun khususnya yang baitul mal ini tidak usah itu. Dan itu sebagai solusi, kemarin dibahas mungkin di 2 materi sebelumnya lah Mbak tentang soal rent sebagai pinjol apa. Itu sebenarnya tidak ada Bapak Bu, tidak akan pernah terjadi kalau kita bisa menghidupkan baitul mal ini. Ya kita mekanisme sebagaimana bank secara umum ada akad, kemudian ada tanda tangan, ada mungkin data, ada katakanlah agunan. Nah itu monggo nanti Bapak Ibu yang mungkin ahli di bidang ekonomi atau paling tidak manajemen itu bisa memberikan saran-saran bagaimana operasionalisasi atau operasi real baitul mal ini ada di paling tidak di lembaga kita, ya di kampus-kampus kita ya kecil-kecil saja. Sebagai pengalaman, saya di... Afwan Ustaz, waktunya sekitar 2 menit lagi nih. Oh siap, nggih. Terima kasih. Ada tanya-jawab, ya ada tanya-jawab, nggih, monggo. Nggih, lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kemudian yang ini perlu dianu ada sasaran qard. Nah, sasaran pinjaman itu mana saja. Yang pertama adalah pembiayaan yang kita sampaikan dalam konteks ADRI mungkin ini pembiayaan, penelitian, pengabdian. Nah, ini harus bisa diarahkan ke sini. Dan termasuk pengembangan baitul mal. Kita bisa patungan, berikan pinjaman qardul hasan ini untuk ini ya. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya karena ini lebih sederhana ya. Kemudian berikutnya yang mungkin yang tamwil ya yang kita bahas untuk aspek material itu lebih cocok kita kembangkan dalam lembaga tanwil ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus itu silakan nanti dibaca sendiri yang jelas akad-akad yang secara fikih secara syariah dibenarkan itu sudah ada kita dibacakan di bawah ini ada wadiah, ijarah, syirkah, mudharabah, murabahah, salam dan wakalah. Ya, ini secara konseptual sebenarnya sudah final. Ya, artinya sudah maklum para ahli fikih sebenarnya sudah maklum, tapi dalam prakteknya nanti di dunia perbankan masih banyak PR di tatanan praktisnya, itu perlu dengan pengembangan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini sebagai ya pemimpin kita semuanya, Bank Syariah itu dari tadi itu yang perlu mungkin ini selama pengalaman kami, Bank Syariah itu hanya bagi rugi Bapak Ibu, bukan bagi untung. Ya harusnya kan prinsipnya semua yang kita sampaikan di awal tadi ada syirkah apa semuanya kan harus bagi untung. Nah ini ternyata bagi rugi dan yang paling dirugikan adalah nasabah. Kalau untung bank tetap mendapatkan, rugi pun bank juga mendapatkan bagian yang semestinya tidak berkurang serupiah pun. Harusnya kalau semangat ekonomi syariah ya harus sama, bukan hanya bagi untung. Kemudian bank syariah itu belum bisa mengakomodir prinsip baitul mal dan tamwil. Gitu ya, ini baru tamwilnya saja, itu pun tamwil dalam tataran praktis masih ya kita ketahui bersama banyak-banyak masalah ataupun ya bukan masalah ya, tapi ya tantangan lebih tepat, mohon maaf. Dan yang terakhir, Bank Syariah ini jasa-jasa keuangannya masih kalau boleh di ekstrimnya masih jauh dari bank konvensional. ATM saja saya masih teringat beberapa tahun yang lalu memakai ATM syariah yang menyebutkan banknya itu ATM sering trouble karena memang kerjasama dengan bank bersama dan macam-macam itu belum fix ya, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu yang sangat hormati presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ini jauh dari kata sempurna, namun ini mudah-mudahan jadi satu pemikiran bersama, meskipun secara teknis masih banyak perbedaan dan mungkin ada benturan, namun secara konseptual yang namanya ekonomi syariah itu harusnya sebagai
harus sesuatu yang harga mati sebagai pengalaman dari kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Termasuk bangsa ini bagian dari kita ubudiyah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian paparan dari narasumber kita Ustadz Abdul Latif. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Banyak yang sudah angkat tangan ini dan banyak juga yang sudah chat. Kita berikan kesempatan yang angkat tangan dulu. Dipersilakan beliau pada Bapak Wahidin, monggo. Terima kasih Bapak Moderator dan terima kasih kepada Ustadz Abdul Latif, Bapak Dr. Ngatipan yang masih segar dan sangat cerdas. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Presiden Andri dan Pak Andi terutama ini yang menyediakan suguhan menarik hari ini. Saya sangat tertarik sekali dengan rencana komitmen ya, walaupun kita sebagai umat Islam sudah tidak ada kompromi dan tidak banyak perdebatan. Itu sudah mutlak. Sudah tidak perlu berdebat sebenarnya. Itu harus sudah kita laksanakan hari-hari tentang bank Islam atau bank syariah atau apalah namanya, itulah yang berdasar hukum yang sudah tidak boleh diragukan lagi. Begini ya, jadi tahun kemarin normatif, tahun ini sudah mendekat kepada realitas. Saya usulkan Presiden Andri dan Pak Sekjen, tahun depan itu kita terjun ke lapangan, Adri ini. Sudah langsung ke lapangan melakukan hal yang konkret. Oleh karena itu perlu kita menjaring sekarang ke bank-bank yang seperti BI, bank-bank itu, Adri masuk ke situ. Sebab sebenarnya bukan hanya masalah modal. Kita pada hari ini kalau tentang bagi rugi, bagi hasil, realitas pada hari ini bank sudah siap, bank konvensional nih, sudah siap 2% per tahun. Pak Dr. Andi, 2% per tahun. LPDB itu, lembaga pengelola dana bergulir, itu sudah 3% per tahun. Kurang 6% per tahun. Per tahun. Bank-bank konvensional seperti BRI di daerah itu ada yang 11% setahun, ada yang macam-macam. Dan itu lakunya bukan, itu masih kalah bank syariah itu. Mungkin bukan karena sosialisasi yang kurang bagus ya, tapi realitas apakah betul bank syariah itu kurang modal? Nah, ini harus ada tema yang bicara tentang bagaimana kita mengumpulkan kapital. Sebab umat Islam itu sekarang sudah mulai pikiran-pikiran wirausaha sudah bagus. Jadi ini saya 100% sangat mendukung Pak Ustadz Abdul Latif dan bagaimana caranya ini kita bisa dilakukan. Sebab di Malaysia itu umat Islam itu yang nama Islam tidak ke bank konvensional, tidak pernah, langsung semua ke bank Islam. Itu Malaysia. Saya 4 tahun di sana. Jadi langsung itu umat Islam itu banknya bank syariah. Jadi kalau di Indonesia mungkin saya tidak tahu memastikan persentase ya, tapi yang jelas kita masih ke bank konvensional itu. Dan itu sekarang bisa dimulai. Saya nun sewu kepada Dr. Ngatipan Ustadz Abdul Latif yang walaupun muda ini sudah dianggap sangat senior sama saya, menjelaskannya sangat bagus. Dan ini bagaimana memulainya agar masyarakat itu bisa pindah dari konvensional ke syariah dan harus dipastikan itu bagi ruginya itu. Harus pasti bagi ruginya ini tidak. Saya pikir koperasi ataupun bank syariah apa benar kalau rugi itu dia siap sesuai dengan bagi hasilnya. Nah, ini bisa habis uangnya, apakah mental nanti. Ini mohon kepada Adri, Pak Presiden Andri, kemudian Pak Dr. Pak Sekjen. Ini kita harus menangkap peluang yang sangat bagus. Terima kasih ya Pak Dokter Muda, Pak Ustadz Abdul Latif. Terima kasih dan berkah bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Wahidin, Prof Wahidin. Monggo Ustadz Abdul Latif, ini pertanyaan tapi sekaligus ajakan dan pingin best practice-nya bagaimana Ustadz? Monggo Ustadz Latif. Oke, terima kasih. Itu
atas apa namanya ya, tambah semangat saya untuk apa ya terus menggalakkan ekonomi syariah ini. Menurut kami mungkin yang perlu langsung kita aplikasikan, tidak usah nunggu setahun atau mungkin sebulan yang akan datang, bisa dimulai hari ini bahkan ya. Itu kita mulai menghidupkan yang malnya dulu, baitul mal. Karena itu kan aspeknya sederhana ya Bapak Ibu, tinggal masing-masing yang memiliki kerentek atau apa ya kelebihan harta dan kesadaran kita ngumpul barang 100.000, 10.000 dikelola mungkin di unit-unit lembaga kita. Nah, itu nanti kalau udah bergulir, baru nanti kan mental kita kan akan terbentuk. Kalau berpikir ininya, apa namanya, pahitnya, kalau dalam transaksi baitul mal yang kami tahu, kalaupun yang terjadi apa ya loss atau kredit macet sebagainya, ya karena memang semangat awalnya adalah memberi sedekah, gitu ya. Tidak artinya secara ekonomi tidak terlalu apa namanya berdampak pada ekonomi mikro maupun makro. Tapi paling tidak ini bisa mendidik dulu nih mental kita. Karena saya dapat beberapa keterangan yang lain, isu-isu yang lain. Memang betul itu permasalahan kita bukan hanya modal. Modal mungkin umat Islam sangat banyak sekali. Tapi bisa juga ke mental kita yang belum siap. Ini sudah ada episode seperti itu. Mental umat Islam ini, coba kita lihat sebagian saudara kita sendiri, nggak usah kita digeneralisir ya. Kalau kita pinjam ke bank, itu wah kita ngangsur itu sampai dibelain mati-matian. Tapi kalau kita pinjam ke masjid atau kemana ke saudara-saudara kita, itu apanya alasannya? Waduh, nggak punya apa. Padahal dia punya sebenarnya, bukan karena juga nggak punya gitu loh. Seperti ini kan mental-mental yang tidak baik gitu ya. Apalagi ini syariah. Gitu. Jadi menurut saya itu lebih ke arah kita biasakan dulu mentalnya di baitul mal, kita membuat unit-unit kecil di kampus-kampus kita, di apalah gitu ya, di lembaga kita dibuat baitul mal, patungan orang-orang yang mampu itu dikelola sebagaimana SOP bank secara umum, ada proses pinjaman bagaimana kami kurang bukan bidangnya di situ, nanti bisa dijelaskan dengan lain, tapi titik tekannya adalah kita mulai dengan baitul mal. Itu untuk membiasakan mental dulu. Kan yang pasti ini mental umat Islam ini yang memang perlu dibina lebih awal. Nanti mungkin 2 tahun, 3 tahun sambil ADRI mengadakan kajian dan sebagainya. Nah, tamwilnya itu langsung karena konsepnya sudah baik, tinggal jalan, lari bahkan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Jadi Terima kasih. langsung action. Ini usulan Pak Prof Aidin, yuk kita bentuk Bank ADRI. Mantap. Selanjutnya ini kita ada pertanyaan dari chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Khofsatun. Pertanyaannya, bagaimana proses bagi hasil di bank syariah, Ustaz? Monggo, Ustaz. Oke, terima kasih. Berbagi hasil tentang bank syariah. Ya, tergantung akadnya. Akad yang dipakai apa? Tadi kita sampaikan ada 5, kalau nggak 6 itu ya. Akadnya apa dulu? Akadnya beda, nanti bagi hasil cara bagi hasilnya berbeda. Tapi yang jelas prinsipnya apapun akad yang digunakan, baik murabahah, syirkah dan sebagainya, itu kalau pas untung ya kita untung bersama, kalau rugi ya ditanggung bersama. Karena ini memang ini uniknya loh, ekonomi syariah itu bukan hanya aspek profit saja, memang ada aspek yang lain gitu ya. Ini yang perlu penelitian lebih lanjut. Ini kebetulan kami bukan pakarnya ya kalau menjelaskan lebih detail, tapi jelas itu kalau rugi bersama ya untung harus bersama. Jangan sampai selama ini kan faktanya baik yang konven ataupun yang syariah lebih parah lagi mungkin ya. Ini pengalaman tidak menjelaskan ya. Kalau nasabah untung ya bank mendapatkan sesuai dengan persentase di awal. Tapi kalau nasabah rugi, tetap bank juga dapat. Nah, ini kan nasabah kan dapat rugi terus, nggak pernah dapat untung. Nah, bagaimana secara umum ini kok untung bersama, rugi bersama? Akad itu istilah persentase tidak ditentukan di awal. Misalnya sekian persen keuntungan tidak, karena kita tidak tahu. Ya, kecuali setelah terhitung, kemudian kita kita baru bisa menentukan berapa persennya. Dalam artian persentasenya iya, tentukan si nasabah sekian persen, misalnya 40%, bank 60%. Ya, tapi dalam kondisi untung. Kalau rugi, ini tidak, ya nanti 40% rugi untuk bank, 60% kerugian untuk nasabah. Begitu maksudnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke,
lagi ini pertanyaan sudah disampaikan juga atas nama Bu Titik dari Unbida Klaten ini. Bagaimana hukumnya bank syariah menerapkan denda dan sita, Ustaz? Denda dan, mohon maaf. Sita. Oh, Menyita sita. barang. Nah, iya. Suatu bagian menarik ya. Tadi kembali ke awal, akad yang digunakan harus jelas dulu karena masing-masing ini nanti agak berbeda implementasinya, baik itu denda dan sita itu. Dan kalau sita wallahu alam saya kurang mendalami hal itu karena kita bukan di ekonomi syariah. Tapi kalau denda, selama itu disepakati di awal, tadi ya kalau untung bersama, rugi-rugi bersama, semua antarodin, itu baru sah secara hukum. Ini mungkin lebih tepat bukan masalah halal atau haram ya. Saya lebih ingin membicarakan sah apa tidak sah, itu akan lebih apa ya, terminologi ini bisa lebih diterima gitu ya. Kalau akad itu ada sita, dari awal sudah ada kesepakatan, ya itu lain urusan. Itu memang bisa. Tapi kalau nanti ada sita tapi dengan begini-begini, ya itu poinnya juga harus dituangkan di perjanjian awal ketika kredit. Kalau itu langsung dikasih, pokoknya perjanjian dari bank begini, hanya satu arah, itu tidak sah, gitu ya. Oke, berarti semuanya tergantung akad, Ustaz? Iya, akad. Ya. Oke, ini sudah muncul pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak ini, Nur Koilun. Izin bertanya, kenyataannya sekarang bank syariah bagi hasilnya atau bunganya jauh lebih tinggi daripada bank konvensional, terutama KUR, kredit usaha rakyat. Itu terus bunyi tanggapannya, Ustaz. Iya Pak, justru itu sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, saya secara pribadi pun juga merasakan seperti itu. Kita pengennya syariah, tapi kalau nggak syariah ini bagaimana? Dari aspek sosial juga begitu, aspek hukum ya masih bermasalah. Ya saya tidak bisa berkomentar banyak, tapi yang jelas ya mari kita mulai baitul malnya dulu ya gitu ya, karena ini soal lain teknis ya, ya bukan pemegang kebijakan. Memang ini jelas perlu ada penelitian-penelitian lebih mendalam terkait ekonomi syariah ini. Harusnya dibiayai dari bank baitul mal itu gitu ya. Monggo, terima kasih. Matur nuwun. Ini pertanyaan banyak tapi kita pilih satu lagi kayaknya nih dari waktu yang ada, mungkin satu pertanyaan lagi. Dari Ibu Rahayu, ini dari Umaha ini. Apa persamaan bank konvensional dan bank syariah? Dan mengapa bank syariah lebih bertahan dibandingkan dengan bank konvensional? Monggo Ustaz. Oh, terima kasih. Saya menanggapi poin yang pertama dulu, kenapa bank syariah lebih bertahan daripada bank konven. Ini perlu data ini Bu kelihatannya, perlu fakta-fakta lagi, apa benar bank syariah lebih bisa bertahan. Sebagai contoh misalnya bank muamalah atau bank syariah dulu ya, itu makin tahun kalau di DIY khususnya di Jateng kelihatannya makin sedikit aja nih unitnya ini. Nggak tahu nih nasional bagaimana grafiknya. Mungkin ini yang ahli-ahli ekonomi bisa membuat penelitian lebih lanjut. Tapi katanya ini masih perlu dilihat lagi. Itu belum bukan sebuah, masih perlu dibicarakan ya. Jelas belum tentu bank syariah itu masih lebih berkembang. Konven malah lebih menjamur ya. BRI itu bahkan sampai di Papua, saya pernah ke Papua itu di gunung-gunung deket apa gua-gua aja bank BRI ada layanan BRI yang konven maksud saya, bukan yang syariah. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, apa bedanya bank syariah dan bank konven? Walau alam pengalaman kami, terlepas setuju nggak setuju monggo, ini hanya sekedar pengalaman yang kami rasakan, bank syariah itu lebih parah malah begitu ya kalau dari aspek bukan aspek syariahnya, tapi aspek transaksi konvennya, maksudnya akuntansinya macam-macam. Mohon maaf, saya bukan bidang akuntansinya dan macam lebih parah gitu ya. Maksudnya mau menolong orang, tadi kan amanah dari undang-undang kan harus memberikan kesejahteraan ya. Kalau bunganya besar ya semakin mencekik bagaimana? Itu berarti belum mengamalkan amanat undang-undang gitu aja. Gitu tidak usah terlalu sulit. Ya jelas malah lebih parah gitu ya, sama lebih parah gitu ya. Di Indonesia ini loh, saya tidak mengomentari di luar negeri, kan saya belum pernah luar negeri secara umum. Terima kasih. Oke, matur nuwun ya. Kemudian ini masih ada waktu, betul nih Pak Andi? Cukup Bapak. Baik, Ya. Bapak Ibu sekalian, yang jelas ketika kita membicarakan hal-hal tentang syariah memang tidak cukup dengan 1 jam.
memang butuh kajian, tetapi satu hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kalau kita ingin atau menginginkan menghidupkan kegiatan yang sifatnya syariah, ya memang harus segera dimulai. Dari yang paling sederhana adalah menciptakan jiwa memberi. Nah, jadi ya, tadi Ustadz menyampaikan, mari diawali dengan Baitul Mal dulu. Setelah itu nanti akan ke tahap selanjutnya. Yang jelas idenya hari ini bisa dicatat di kepengurusan di DPP barangkali, karena ada beberapa usulan. Salah satu usulan yang menarik adalah Prof. Wahidin mengusulkan bagaimana kalau kita bisa membuat satu bank syariah ADRI. Luar biasa idenya, ini mudah-mudahan ini bisa ditanggapi dengan proses yang mungkin bertahap, dan pada endingnya mudah-mudahan bisa memberikan kesejahteraan, karena target utama keberadaan sebuah organisasi syariah adalah kebersamaan, bersama bahagia, bersama susah, atau bagi hasil dari antara hasil bisa untung dan rugi ditanggung bersama. Nah, ini beberapa hal yang bisa disimpulkan, dan mudah-mudahan sedikit yang bisa kita share pada sore hari ini bisa menambah semangat kita untuk mulai belajar meningkatkan budaya memberi. Dan alhamdulillah kalau kita cermati pada saat ini hampir semua bank konvensional sudah punya syariahnya. Hampir. BRI juga punya syariah, Mandiri punya syariah, Danamon punya syariah, BPD punya syariah, dan hampir semua bank itu punya syariah. Artinya bahwa prospek keberadaan bank syariah sudah sangat bagus, dan barangkali kedepannya inilah yang mungkin akan menjadi cikal bakal kelanjutan keberadaan bank syariah. Matur nuwun, demikian singkat yang bisa kita aturkan, kita simpulkan. Sekali lagi kita mohon maaf bila mana terdapat kekurangan baik dalam menata segala sesuatunya maupun materi yang kurang karena persiapan kita mungkin dan waktu yang tersedia terbatas. Barangkali di lain waktu ada diskusi khusus terkait tentang kegiatan syariah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf akan segala khilafan. Kita tutup. Usikum warahmatullahi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan pada MC. Matur nuwun Pak Rudi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dr. Ngatipan. Terima kasih Bapak Wahyudiono. Terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih para hadirin yang masih mengikuti acara kajian Ramadan 1443 ini. Wabil khusus terima kasih kepada Presiden ADRI sekaligus Rektor UMAHA Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodhi MPD yang sudah memfasilitasi adanya kajian Ramadan ini. Berikutnya kami mengingatkan untuk para hadirin untuk mengisi absensi yang sudah disediakan oleh panitia, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan sekaligus jangan lupa untuk mengikuti kajian Ramadan untuk hari-hari berikutnya dengan tema yang menarik dan luar biasa. Masya Allah, saya di sini Rudy Wibowo beserta tim pelaksana kajian Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dan kami ucapkan selamat berbuka puasa, dan kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.